Ganjar Pranowo mencari jodoh. Menurut orang tua, jodoh itu bagian dari misteri. Beberapa kali mempunyai pacar dengan orang jauh, ternyata nikah dengan gadis satu kampung. Tidak mau dijodohkan oleh orang tua, ternyata sekarang sudah punya anak 2. Sekolah jauh, dikira akan dapat jodoh orang jauh, ternyata nikah dengan gadis depan rumah. Dalam politik pun mirip seperti itu. Beberapa kali Anies terlihat mesra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ketika Anies melaksanakan ibadah haji, AHY setia mengantar ke bandara. Bahkan Anies pulang pun walaupun jam 2 dini hari, AHY tetap setia menjemput. Ternyata Anies berjodoh dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Padahal PKB sebelumnya bukan anggota KPP, tapi namanya juga jodoh, tetap saja terjadi. PDI Perjuangan sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Lebaran beberapa bulan yang lalu. Megawati tidak memilih Puan Maharani yang merupakan anak kandungnya, serta didukung internal PDI Perjuangan. Pilpres makin dekat, membuat Ganjar harus segera mendapatkan jodoh. Siapakah tokoh yang terpilih untuk mendampinginya? Memilih jodoh tidaklah mudah, apalagi jodoh politik yang akan berlaga di Pilpres. Memilih cawapres harus melihat dari berbagai aspek. Tidak hanya melihat secara matematika politik, tapi juga dari rasionalitas dan kecocokan, visi, misi, dan dari segi kultural. Menurut orang Sunda mah, pabeulit alias rumit. Megawati Soekarno Putri sebagai orang tua Ganjar Pranowo bertanggung jawab penuh untuk memilih. Putri Presiden Soekarno ini bukan politikus kemarin sore yang gampang terombang-ambing angin politik. Ia benar-benar sangat berhati-hati melangkah. Kira-kira siapa orang yang ada dalam pertimbangan ibu? Beberapa hari terakhir, publik berusaha menerka tokoh yang dipikirkan oleh Megawati. Diprediksi ada nama Ridwan Kamil dan Mahfud MD. Nama Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil sangat menarik. Beliau sangat populer. Mantan Gubernur Jawa Barat itu sering memuncaki hasil survei kandidat cawapres. Bahkan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC membuat simulasi pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan Erick Thohir, dan Anies dengan Muhaimin. Hasilnya, pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil unggul dengan raihan 35,4%. Disusul pasangan Prabowo dengan Erick Thohir sebesar 31,7%. Sementara Anies dengan Muhaimin mengekor di urutan terakhir dengan dukungan 16,5%. Kang Emil merupakan kader Partai Golkar, partai politik besar dan berpengalaman. Mengajak Ridwan Kamil bisa menguntungkan. Pertama, cara untuk menarik Golkar masuk koalisi PDIP. Kedua, Ridwan Kamil potensial secara elektoral di Jawa Barat. Kesuksesannya memimpin Jawa Barat memberikan daya tarik elektoral bagi PDIP yang kalah di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu. Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, Joko Widodo kalah di provinsi ini. Bila Prabowo Subianto harus bekerja keras agar mampu mengambil suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu juga dengan Anies dengan Muhaimin, sedangkan Ganjar harus berjibaku di Jawa Barat dan Ridwan Kamil dinilai punya nama di Jawa Barat. Kemudian nama Mahfud MD. Publik menilai kapabilitas Mahfud MD sangat cocok sebagai cawapres, bahkan capres sekalipun. Ia pernah pula digadang-gadang mendampingi Jokowi pada Pilpres tahun 2019 sebelum akhirnya Megawati memilih Ma'ruf Amin. Pengalaman Mahfud MD lengkap, tumbuh dari dunia akademik atau kampus,
lalu malang melintang di dunia politik dan pemerintahan. Mahfud MD tidak asing dengan dunia kepartian dan parlemen karena pernah meniti karir politik di PKB dan anggota DPR tahun 2004 sampai 2008. Ia sangat mengenali seluk-beluk pemerintahan. Karena beberapa kali menjadi menteri kabinet, tak kalah penting, ia tentu saja sangat paham regulasi pemerintahan. Di samping ahli hukum tata negara, pernah menjadi hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Profil luar biasa yang sangat membantu bila jadi cawapres. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?